Orang Wahabi ini memang ketika tampil di tengah-tengah masyarakat seakan-akan mereka ahli hadis. Karena apapun yang gak sesuai, katanya gak sesuai dengan hadis. Padahal kalau kita teliti sebenarnya enggak. Mereka tidak ahli hadis. Dan ini juga pengakuan ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia. Sampai-sampai ada ulama Wahabi di Saudi ini menganjurkan murid-muridnya agar tidak menghafalkan Bukhari Muslim. Bahaya katanya. Ya maksudnya bahaya pada ajaran Wahabi. Bahaya menghafalkan Bukhari Muslim. Nah, yang terjadi di lapangan, Wahabi ini hanya mengambil sebagian hadis. Dan biasanya yang sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu tidak dikompromikan dengan hadis-hadis lain yang ada. Seandainya hadis-hadis ini dipahami secara keseluruhan dan mengikuti pemahaman para ulama, tidak seperti yang mereka sampaikan. Dan ini banyak kasus. Yang kedua, mereka memahami hadis ya dipahami sendiri memang. Tidak mengikuti pemahaman para ulama. Padahal mereka dalam segi ilmu tata bahasa Arab itu lemah. Pemahamannya tidak mengikuti ilmu nahwu sharaf. Ini banyak terjadi. Karenanya memang para asatid, dan alhamdulillah ya ustadz-ustadz kita ini banyak menjalankan. Dalam menjelaskan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perlu disertakan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Mengapa? Agar masyarakat kita yakin bahwa apa yang selama ini kita jalankan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mereka ini walaupun menyampaikan hadis biasanya dalil-dalil umum, bukan dalil khusus. Lalu dipukul rata pakai dalil itu. Dan yang paling banyak bukan hadis Bukhari, paling banyak hadis Muslim. Apa hadis Muslim yang mereka sampaikan? Hadis Muslim yang sering mereka keluarkan itu hadis kullu bid'atin dhalalah. Biasanya itu. Saya ini pernah dialog dengan mereka ya. Kira-kira 2011 di Balikpapan. Bicara tentang bid'ah. Saya menjelaskan dalilnya bid'ah, hadisnya banyak sekali. Kalau ada orang Wahabi, saya tanya, ternyata ini dalilnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Saya tanya dia, kamu ikut mazhab apa? Kami ahli hadis, Gus. Kok ahli hadis, hadisnya cuma satu? Mestinya banyak kan? Kamu bukan ahli hadis kalau gitu. Ahli apa Gus? Ahli hadas kamu ini. Mereka bilangnya ahli hadis, padahal ya ahli hadas sebenarnya. Dan ini memahami kullu bid'atin dhalalah tidak seperti pemahaman para ulama dulu. Ini masalahnya mereka. Kalau kita hadisnya sama, cuma kita pemahamannya mengikuti para ulama ahli hadis dulu dan dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Kalau mereka ya ambil satu hadis aja. Kalau para ulama kita dikompromikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain. Itu dalam hal apa saja. Dan secara fikih, mazhab fikih yang paling kuat dari segi dalil, terutama dalil-dalil hadis, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kita ini kan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Bahkan pada abad pertengahan, kalau disebut ahlul hadis, itu maksudnya para ulama Syafi'iyah dulu. Mengapa para ulama Syafi'iyah? Karena mayoritas ahli hadis mazhabnya Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini mazhabnya mayoritas ahli hadis. Dari dulu kira-kira 80% ahli hadis ini mazhabnya Syafi'i.
Jadi yang paling kuat memang mazhab Syafi'i memang. Karenanya rata-rata para penulis syarah kitab-kitab hadis itu memang ulama Asy'ariyah. Bahkan semuanya ya. Ada ulama Wahabi di Madinah, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman mengatakan jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama-ulama yang menulis syarah Bukhari itu Asy'ari semua katanya. Artinya apa? Mereka mengakui kalau ulama mereka gak punya peran menulis syarah Bukhari. Gak punya. Yang melayani kitab-kitab hadis ini ulama kita. Mereka hanya mengambil sebagian kecil hadis. Jadi hanya sebagian saja. Ini bukan berarti mazhab di luar Syafi'i tidak punya dasar hadis. Punya juga. Cuman pengakuan para ulama di luar Syafi'i memang yang paling kuat mazhab Syafi'i dari segi dalil hadis. Ada kitab ya namanya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, karangan ulama India Syah Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dahlawi. Jadi memang kata beliau mazhab yang paling bagus itu mazhab Syafi'i. Mengapa? Mazhab ini paling akurat dan dalil hadisnya paling kuat. Bahkan kitab-kitab hadis itu disusun hanya untuk melayani fikih Syafi'i. Ini kata beliau memang paling kuat. Kalau ada orang Wahabi pakai dalil, itu biasanya sebagian hadis dan tidak dikompromikan. Kemudian tidak mengikuti pemahaman para ulama ahli hadis. Biasanya begitu. Kalau itu khusus masalah Wahabi. Ini hampir semua persoalan itu yang menjadi khilafiyah antara kita dengan Wahabi seperti itu. Padahal yang paling banyak dasarnya ya kita ini dasarnya hadis-hadis itu ramai. Amaliyah tradisi di Nusantara ini, apalagi tradisi zikir bersama, maulid, itu dalil hadisnya banyak sekali itu. Yang menentang itu hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu aja dalilnya. Cuma ini hadis ini dijadikan dalil umum. Kalau kamu datang ke tempat servis mobil ya atau motor, itu ada kunci namanya kunci Inggris. Saudara tahu kunci Inggris? Kalau bautnya besar dibesarkan. Ya hadis kullu bid'atin itu dianggap kunci Inggris sama mereka itu. Dicocok-cocokkan. Nanti ada orang bikin maulid haram ini. Mengapa? Dulu Rasulullah gak pernah bikin acara maulid. Kalau memang pernah, coba ustadz siapa yang diundang ceramah? Gak ada riwayatnya. Berarti bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Padahal ini gak membicarakan maulid kullu bid'atin dhalalah. Ini bid'ah. Yang dimaksud bid'ah ini bid'ah yang bagaimana? Kan perlu penjelasan para ulama. Para ulama ahli hadis menjelaskan yang dimaksud bid'ah dhalalah ini ya bid'ah yang sayyi'ah itu yang tersesat. Kalau bid'ah yang hasanah gak dhalalah. Karenanya kalau kita perhatikan di kitab-kitab Wahabi ya, kaidahnya tidak jelas. Gak ada kaidah yang baku. Artinya apa? Kaidah itu kalau sesuai dengan kepentingan mereka dipakai. Kalau gak sesuai gak dipakai. Misalnya ada ulama Wahabi yang namanya Syekh Utsaimin di Saudi. Sudah wafat sekitar tahun 99 atau 2000. Saya punya kitabnya di rumah. Ketika membahas hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Apa kata beliau? Hadza kalamun 'amun musawwarun bi aqwa adawatil umum wa huwa lafdhu kullu. Ini redaksi umum yang dipagari sur ya sur. Sur itu kan istilah dalam ilmu mantek. Wahabi ini mengharamkan ilmu mantek tapi dipakai istilahnya itu. Aneh mereka ini. Mengharamkan tapi pakai. Ini redaksi umum dan dipagari
dengan perangkat yang paling kuat yang menunjukkan keumuman, yaitu kullu. Karenanya bid'ah jangan dibagi-bagi lagi. Alasannya karena ada kullu. Di bagian lain kitab yang sama, ketika berdialektika dengan orang-orang Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Mu'tazilah pakai dalil umum juga di dalam Al-Quran. Apa dalilnya Mu'tazilah? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wal Qur'anu syai'un. Dan Quran itu sesuatu, berarti diciptakan oleh Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Oh, gak bisa ini. Ini walaupun ada kullunya, kullu ini masih bisa dibatasi. Ini gak bisa. Walaupun semua bisa dibatasi. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran ya ada ayat tentang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu di dalam Al-Quran disebutkan wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis ini oleh Allah dikaruniakan segala sesuatu. Kata Syekh Utsaimin, padahal gak semuanya milik dia. Contohnya kerajaan Nabi Sulaiman gak dimiliki sama dia. Jadi kullu itu gak berarti bermakna keseluruhan. Ini Syekh Utsaimin. Artinya apa? Kaidah itu tidak baku. Termasuk ahli hadis mereka, Syekh Al-Albani. Wahabi ini punya ahli hadis namanya Al-Albani. Mengapa Al-Albani? Karena Wahabi gak punya ahli hadis yang kompeten, yang mumpuni, gak punya. Dan Syekh Al-Albani ini banyak tidak menjalankan kaidah secara baku. Kadang seorang rawi hadisnya dinilai hasan atau sahih. Rawinya ini suatu saat ada hadis tentang tawassul. Wahabi kan nanti tawassul. Riwayatnya melalui rawi ini didhaifkan. Mengapa? Karena ada rawi namanya ini. Padahal di kitab lain ketika hadisnya agak menyangkut tawassul dibilang hasan atau sahih. Ini banyak terjadi. Karenanya hati-hati ya. Kalau ada buku lalu ada catatan kaki hadis ini disahihkan oleh Albani, itu berarti buku Wahabi. Albani ini orangnya kalau kata orang sekarang mincela minceri. Ngerti mincela minceri saudara? Enggak jelas, kaidahnya enggak jelas. Wahabi juga begitu. Dan saya kira perlu ya kawan-kawan di Pekanbaru ini menghimpun hadis-hadis yang disalahfahami oleh Wahabi dan diluruskan. Kawan-kawan lah di Surul Mustafa atau di terutama yang muda-muda ini. Hadis-hadis yang gagal faham. Hadis-hadis di mana orang Wahabi gagal faham. Itu perlu itu. Karena hadisnya ada, cuma mereka gagal faham aja. Saya kira itu ya.